Halo teman-teman semua, salam petani sawit dari nol. Kembali lagi di channel kita teman-teman. Saat ini kita berada di kebun kita yang sering kita review teman-teman. Ini rutin kita review atau kita update perkembangannya teman-teman. Sawit dengan jenis PPKS, sawit unggul ini teman-teman, yang berada di kebun kita dengan sistem tumpang sari dengan padi teman-teman. Ini sudah hampir panen padinya teman-teman, dan sawit ini saat ini sudah di tahun keduanya kita tumpang sari dengan padi dan sudah berusia uh, hampir 17 bulanan atau kisaran 17 bulanan nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat perkembangannya, bisa lihat update mulai dari tanamnya. Video kita selalu kita update lah di channel YouTube ini teman-teman, mulai dari awal tanam selalu kita buat videonya teman-teman. Ini menjadi dokumentasi saya untuk saya berkebun sawit ini teman-teman. Ini karena saya pemula, jadi saya akan berbagi pengalaman saya teman-teman. Selalu update perkembangannya di usia hampir setiap bulanan teman-teman. Setiap bulanannya saya update perkembangannya agar teman-teman yang pemula maupun yang baru terjun dalam perkebunan sawit ini bisa belajar bersama-sama teman-teman di channel kita ini, dan juga teman-teman yang ada yang senior bisa beri masukan maupun pengalamannya sama-sama di channel ini teman-teman. Ini perkembangannya sangat luar biasa teman-teman. Memang ini tumpang sari dengan padi, tapi luar biasa ini teman-teman. Perkembangannya juga sempat terganggu karena dalam tumpang sari ini ada pembakaran juga. Tetapi setelah ini jelas tidak kita lakukan tumpang sari, tapi perkembangannya nanti akan sangat cepat teman-teman. Mungkin kita berbagi dari segi perawatan, mulai dari tanam, mulai dari perawatan, pemupukan, penyemprotan, bisa dilihat di channel ini semuanya teman-teman. Saya selalu berbagi mulai dari perawatannya teman-teman, sampai sekarang ini sudah kastrasi teman-teman. Ini kastrasi rutin atau pembuangan dompet ini, karena kemarin di usia 13 bulanan sudah keluar teman-teman, dan sekarang di usia 17 bulan emang rutin kita lakukan pembuangan dompet pada sawit ini teman-teman. Ini luar biasa memang perkembangannya teman-teman. Seperti teman-teman lihat ya, lahannya berbukit ini teman-teman, sangat berbukit, lumayan tinggi, dan jarak tanam yang kita gunakan ini 9x9 teman-teman. Nah, tapi di sini masih bisa tumpang sari dengan padi teman-teman. Sebenarnya dari jarak 99 ini, kalau dari PPKS pelepah panjang ini kurang teman-teman, harus 9,25 atau 9,5 teman-teman. Tapi kita cukup dengan 9x9. Teman-teman bisa lihatlah perkembangan bonggol daunnya, cukup hijau teman-teman, cukup luar biasa perkembangannya. Ya teman-teman bisa lebih jelas ini mengikuti channel ini lah teman-teman, karena di channel ini kita semuanya berbagi terbuka teman-teman, untuk teman-teman yang pemula ya, khususnya seperti kita ini ya, dananya minim teman-teman, atau petani baru lah teman-teman, tidak ada sawit yang sudah panen atau usaha lain yang mampu menutupi perkembangan sawit kita. Ini kita manual atau mandiri teman-teman, dengan biaya seadanya, semampunya. Dari segi pemupukan, perawatan kita hampir 100% kita lakukan sendiri teman-teman. Mulai dari pembibitan kita lakukan sendiri, kita beli dicambah langsung dari balai benih, dan kita rawat bibitnya sendiri teman-teman. Dan pembukaan lahannya ini ya seperti kebun padi lah teman-teman. Kita berkebun padi sekaligus tanam sawitnya teman-teman. Jadi ya mungkin ada upah-upah sedikit dalam pembukaan lahan teman-teman, penebasan dan sebagainya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihatlah perkembangan sawit kita ini luar biasa teman-teman, di usia 7 bulanan. Kalau teman-teman emang punya lahan, biarpun ya berbukit seperti ini teman-teman, saya anjurkan lah teman-teman, buat teman-teman
Biarpun kita mampu nanam hanya 100 pokok atau 150 pokok, yang penting kita sudah memulai teman-teman. Karena ini untuk investasi jangka panjang nih teman-teman. Dengan perkembangannya di usia 17 bulanan sudah seperti ini teman-teman. Ini saya targetkan ini di usia 24 bulan atau 2 tahun lebih atau 2 tahun setengah ini sudah bisa panen perdana atau panen lah teman-teman, mulai panen buah pasir teman-teman. Saat ini kita rutin memang harus melakukan kastrasi karena agar perkembangan bonggolnya besar dan pas di usia 28 atau 25 bulan ke atas bisa dipanen perdana dengan buah yang sudah masuk standar lah teman-teman, bisa dipanen teman-teman. Teman-teman yang mengikuti channel ini bisa melihatlah dari awal perjuangan kita ini dalam merawat sawit kita ini, mulai dari lahan berbukit seperti ini harus kita lakukan terasan, dan juga dari segi pemupukannya kita dengan seadanya, dengan semampunya. Ya, kalau teman-teman pengen mengikuti sistem saya ini, saya memang hampir setahun, tiap tahun itu menanam teman-teman. Ya minimal 50 pokok teman-teman. Ini yang pertama kemarin 100 pokok, selanjutnya saya menanam kisaran 70 pokok di sebelahnya ini teman-teman. Kebun ini PPKS 39 dan Simalungun ini ada sebelahnya juga Sriwijaya Semiklon teman-teman, 5 Semiklon. Ini teman-teman bisa lihatlah perkembangannya teman-teman. Di lahan berbukit, kalau teman-teman punya tanah atau punya lahan tidak apa teman-teman. Ini masih bisa kita perbaiki teman-teman, atau masih kita bisa tergantung perawatan kita lah teman-teman untuk perkembangannya teman-teman. Karena kita ini ya terasan juga tidak terlalu besar teman-teman. Tapi ya yang penting bisa untuk melakukan pempukan maupun perawatan piringannya teman-teman. Daripada kita cari lahan yang datar, biayanya mahal, pembelian lahan serta jauh dari jalan teman-teman. Ini biarpun lahan berbukit seperti ini pinggir jalan teman-teman, tidak jauh dari jalan, sekitar 50 atau 100 meter ke dalam teman-teman dari pinggir jalan. Tapi ini cukup dekat teman-teman. Kalau kita memaksa harus lahan datar untuk menanam sawit, ya lumayan kita merogoh kocek teman-teman untuk lahan yang datar ini. Kalau ini memang kita punya lahan pribadi, ya biarpun lahan berbukit ya tetap kita manfaatkan lah teman-teman. Kita tanam sawit ini teman-teman. Yang penting usaha kita berjuang lah teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat lah perjuangan kita ini di usia 17 bulan ini perkembangannya nih teman-teman. Rata-rata sudah mengeluarkan dompet ini teman-teman. Ya memang ada 1-2 pokok yang belum mengeluarkan dompet, tapi hampir di atas 80 atau 90% ini sudah mengeluarkan dompet teman-teman. Makanya saya berani menargetkan di usia 2 tahun setengah atau 2 tahun lebih ini sudah bisa panen perdana teman-teman. Memang kita harus wajib atau rutin melakukan pembuangan bunga seperti ini teman-teman, karena ini mempengaruhi perkembangan sawit kita teman-teman. Nantinya pertumbuhan dari kita saat kita memberikan pupuk ini akan masuk ke batang teman-teman. Jadi batangnya besar dan otomatis nanti buahnya yang muncul setelah selesai kastrasi ini juga besar-besar teman-teman, dan bisa dijual teman-teman atau masuk dalam standar penjualan TBS teman-teman. Teman-teman bisa lihatlah lahan kita ini teman-teman, cukup miring dan cukup berbukit lah teman-teman. Nantinya setelah padi ini dipanen teman-teman bisa lihat perkembangannya, nanti akan sangat jelas teman-teman, akan sangat jelas tinggi maupun perkembangan daunnya atau pelepahnya teman-teman. Kalau saat ini memang bisa dilihat kurang pas lah dilihat dari jauh nih teman-teman, karena padinya masih tinggi atau belum dipanen nih teman-teman. Ya teman-teman, mungkin kalau ada masukan, ada saran, serta apa yang bisa disampaikan di kolom komentar, bisa lah teman-teman. Kita berbagi
bagaimana kita bersama-sama dalam berkebun kelapa sawit ini teman-teman, berbagi ilmu lah teman-teman. Kalau saya ini belum ada ilmu lah sebenarnya, tapi saya banyak belajar dari YouTube seperti ini, seperti teman-teman menonton video saya, dan dari teman-teman yang komen juga teman-teman. Saya selalu balas kalau saya sempat, dan saya hampir rata-rata saya balas dah setiap komen teman-teman dalam channel ini teman-teman. Saya sangat mengapresiasi setiap ketikan teman-teman. Semoga kita bisa saling berbagi dan kita saling berteman, memberi semangat dalam berkebun sawit ini teman-teman. Biarpun teman pemula, saya juga pemula teman-teman, sama-sama belajar. Mungkin ini yang dapat kita update perkembangan sawit atau berbagi pengalaman berkebun sawit ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Salam petani sawit dari nol teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel sawit dari nol. Terima kasih teman-teman.